Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Bongkar sikap pendukung Anies ke Surya Paloh. Tokoh NU Islah Bahrawi ngakak. Dulu mati-matian mencaci, kini tiba-tiba memuji Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi membeberkan tabiat politik tanah air. Ia menyebut para pendukung tokoh tertentu sesungguhnya hanyalah mainan para elit politik. Dalam hal ini, Islah menyinggung pendukungnya Anies Baswedan. Islah mengatakan, saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Elit politik itu, kata dia, sedang tertawa-tawa di pulau milik pribadi. Hal ini diduga merujuk kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia pun menyinggung soal kawan dan lawan dalam politik yang semuanya ditentukan oleh kepentingan elit saja. Islah pun mengaku merasa lucu melihat para pendukung yang mati-matian membenci, kini memuji setinggi langit. Kelihatan banget kalau mereka sebenarnya lapisan terbawah dalam kasta politik. Direktur Jaringan Moderat Indonesia ini membeberkan perjalanan Partai Nasdem sebelum mendukung calon presiden usungannya, yakni Anies Baswedan. Ia menuturkan pada Pilkada 2017 lalu, Nasdem pernah dibully habis-habisan karena mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjadi lawan Anies di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sampai reporter Metro TV di lapangan pun jadi sasaran. Dan kita ingat, Metro TV diplesetkan jadi Metro TV. Dan pada 2019, Nasdem didoakan bubar karena jadi die-hardnya Jokowi. Namun saat ini lanjut Islah. Semua sudah berubah. Orang yang dulu membenci partai pimpinan Surya Paloh tersebut kini berbalik memuji habis-habisan. Pasalnya, Nasdem kini berpindah haluan mendukung Anies. Bahkan, Islah menyebut jika Surya Paloh kini didaulat oleh para pendukung Anies sebagai orang yang telah mendapat hidayah karena keputusannya mengusung ex-gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Islah, hal tersebut wajar dalam dunia perpolitikan. Ia mengatakan, rakyat adalah mainan elit politik. Saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Memang, Nasdem dipilih oleh kaum nasionalis karena Nasdem awalnya membela Ahok dan memperjuangkan politik tanpa mahar dan tanpa sara dan rasisme. Nasdem dipilih oleh milenial karena memperjuangkan hak masyarakat dan memberikan kebaruan. Tapi itu dulu. Sekarang Nasdem justru menjadi bagian dari politik identitas tersebut dan permainan kotor akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya yang berhasil memenangkan kontes di DKI Jakarta tahun 2017. Sekarang, Nasdem sudah pindah haluan. Nasdem bukan lagi Nasdem, tapi Radikil. Surya Paloh yang menjadi bos besar di Metro TV yang merupakan channel satu-satunya yang menayangkan berita dalam bahasa Mandarin. Dan banyak presenter keturunan Tionghoa sudah mendukung Anies yang digadang-gadang oleh kaum radikalis dan pendukung pengacau. Entah apa yang merasuki Nasdem membuat Surya Paloh buru-buru mencapreskan Anies. Begitu tidak ada empati politik dan benar-benar memberikan citra busuk bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Selama Indonesia merdeka, peristiwa deklarasi capres Anies oleh Nasdem merupakan peristiwa yang paling kelam. Kelam sekelam-kelamnya, di mana partai nasionalis yang seharusnya menolak Anies dan politik identitas yang dimainkan oleh timnya malah merangkul dan mengatakan Anies is the best. The best kasih molos proyek. Artinya apa? Pada pemilu 2024 mendatang, Anies dan Nasdem berpotensi besar memainkan isu SARA tersebut bersama PKS, Partai Umat, dan para buzzernya. Gak kebayang kalau Anies jadi presiden. Si Rizik bisa saja ditunjuk jadi Menteri Agama. Dengan demikian, daripada Nasdem mengusung Anies yang berpotensi merugikan diri sendiri serta merontokkan brewok Om Paloh, mending mengusung kadernya saja. Seperti Ahmad Sahroni yang tidak bisa dibilang bagus, tapi lebih baik daripada Anies. Bagaimana kalau menurut Anda?
So what do you think? Apa menurut ibu ketika ibu dikaitkan bahwa ibu memang mau maju 2024? Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Dapat karangan bunga dari Susi Pujiastuti dan Anies Baswedan, Fahri Hamzah prediksi Susi akan jadi cawapres Anies. AHY gimana dong? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan sama pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi 3 partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pemberian karangan bunga dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2018 lalu. Dia menyentil Susi Pujiastuti yang bisa berpotensi menjadi pasangan politik dari calon presiden Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 12 Juni 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP memberikan kewenangan penuh kepada Anies Baswedan menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Cawapres Anies disebut Nasdem bakal menjadi kejutan. Menurut Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Jakfar Siddiq, mengumumkan cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung tetapi untuk Indonesia seutuhnya. Jakfar Siddiq juga menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pernyataan Fahri itu kemungkinan bisa saja terjadi. Jika memang Anies memilih cawapres di luar Partai Koalisi Perubahan, tentu ada pihak yang tidak terima. Partai Demokrat sebagai pihak yang getol tentu tidak rela karena lebih memilih AHY. Demokrat akan melakukan apa saja demi AHY jadi cawapres. Dan jika terus berlangsung seperti ini, sudah pasti tidak ada ujungnya. Sebenarnya AHY memiliki kelebihan sebagai cawapres dari Susi Pujiastuti, yakni punya partai dan figur yang menjadi idola kaum milenial. Begitupun yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, bahwa AHY kemungkinan besar akan menjadi cawapres Anies lantaran Demokrat punya posisi tawar yang kuat serta memiliki elektabilitas partai. Namun ini juga masalahnya, meskipun sudah berjuang total dan menjilat, Partai Demokrat tetap saja tidak mampu meyakinkan PKS dan Nasdem agar koalisi perubahan mengusung pasangan Anies AHY. Lantas apa yang membuat AHY tidak dianggap itu? Karena tidak ada untungnya buat Anies, seperti tidak mampu menambah elektabilitas. Padahal elektabilitas politisi yang dekat dengan kelompok 212 tersebut cukup rendah, bahkan lebih rendah dari elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Logikanya sederhana saja, kalau seandainya PKS dan Nasdem yakin duet Anies AHY akan menang, maka kedua partai itu tidak perlu lagi menyebut nama-nama cawapres potensial lain. Ibarat Hamis Daud yang sudah punya istri Raisa, ngapain juga dia mau cawe-cawe cari perhatian Ratna Sarumpait atau Neno Warisman? Sementara posisi cawapres sangat penting bagi Partai Demokrat. Pertanyaannya, kenapa? Karena perolehan suara partai itu terus turun, Ferguson, sejak pemilu 2014 silam. Dan kalau tidak dapat kotel efek, perolehan suara Partai Demokrat sulit meningkat. Untuk mendapatkan kotel efek itu, syaratnya memang AHY harus jadi cawapres, tidak bisa diganti dengan syarat yang lain. Jadi, AHY terpilih sebagai cawapres atau tidak pada pemilu 2024 mendatang, itu akan menentukan masa depan Partai Demokrat. Bahkan, meskipun AHY memuji Anies setinggi langit pun, itu nggak akan ngaruh apa-apa. Yang ada malah ia terkesan menjilat mantan gubernur DKI tersebut. Lalu kenapa nggak ngaruh? Karena penentu cawapres bukan Wan Anies, tapi Surya Paloh. Bisa saja Anies setuju, AHY jadi wakilnya pasca dipuji tersebut. Tapi kalau Paloh nggak setuju, ia nggak akan pernah jadi cawapres, bro. Jadi kalau AHY mau berhasil sih, dapat tiket calon RI 2, arahkan bibir ke Nasdem, jilat jambang dan brewok Surya Paloh dengan penuh semangat.
karena sejatinya dialah key person dalam koalisi perubahan. Bagaimana kalau menurut Anda?